Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai modal ventura konvensional dan modal ventura syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Kansania, absen 5. Dan rekan saya yang pertama, Aulia Maharani, absen 6. Dan Farah Ayu Mufida, absen 11. Pengertian modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa ventura berarti sesuatu yang mengandung resiko atau bisa juga diartikan sebagai usaha. Namun secara istilah, modal ventura atau venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasang usaha yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut juga dengan perusahaan pasang usaha atau invest company. Bentuk pembiayaan dalam modal. Selanjutnya ada pengertian modal ventura, tapi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 yang menyatakan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan penerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, yang kedua, menurut Robert Dwight yang menyatakan bahwa modal ventura adalah usaha penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, menurut Tony Lawrence yang menyatakan bahwa modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko. Kemudian terakhir, menurut Clinton Richardson yang menyatakan bahwa modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki resiko tinggi. Selanjutnya ada pembiayaan modal ventura. Embrio pembiayaan modal ventura lahir sejak didirikannya PT Bahana Pembina Usaha Indonesia didasarkan pada PP nomor 18 tahun 1973 yang sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan yang pertama untuk menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah serta memberikan berbagai macam bala bantuan. Yang kedua adalah membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Pengertian modal ventura syariah. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Menurut Nurul Huda dan Muhammad Hikal, modal ventura syariah adalah pembiayaan modal ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Selanjutnya, sejarah dari modal ventura konvensional dan modal ventura syariah. Untuk sejarah dari modal ventura konvensional ini dimulai sejak tahun 1973 yang didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. PT BPU ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1973 yang bergerak di bidang penyertaan modal. Kemudian sejarah untuk modal ventura syariah sendiri, modal ventura syariah ini belakangan hadir dalam hitungan yang sangat sedikit, yang secara prinsipal, modal ventura syariah itu menginduk pada dasar hukum modal ventura yang sudah ada ataupun yang konvensional. Namun modal ventura syariah ini diperkaya dengan adanya prinsip syariah yang sesuai. Kemudian perkembangan modal ventura yang ditinjau dari landasan hukumnya. Yang pertama, menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, ketentuan pelaksanaan poin pertama yang diatur dan disempurnakan. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha atau PPU dari perusahaan modal ventura kemudian ditindaklanjuti. Yang keempat, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan modal ventura. Yang kelima, SK Menteri Keuangan nomor 469 KMK 17 tahun 1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Yang keenam, Undang-Undang nomor 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan. Yang ketujuh, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan modal ventura. Dan yang kedelapan, berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 469 KMK 17 1995 tanggal 3 Oktober 1995. Kemudian, karakteristik dari modal ventura konvensional dan modal ventura syariah. Untuk karakteristik modal ventura konvensional, yang pertama ada penyertaan modal, yang kedua memiliki risiko yang tinggi, yang ketiga perspektif dalam jangka panjang, yang keempat bersifat investasi aktif, yang kelima bersifat sementara, dan yang keenam memiliki keuntungan yang tinggi. Sedangkan untuk karakteristik modal ventura syariah sendiri, yang pertama adanya dewan pengawas syariah, yang kedua aktivitas usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan ada beberapa kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama,
perjudian, yang kedua ribawi, yang ketiga produsen dan distributor barang yang haram, yang keempat produsen dan distributor yang mudorot, dan yang kelima adalah utang kepada lembaga keuangan ribawi melebihi utangnya sendiri. Mekanisme modal ventura yang memiliki 3 unsur yang terlibat secara langsung. Yang pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari beberapa investor ini dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut venture capital funds. Yang kedua, profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi yang potensial. Profesional ini dapat berbentuk sebuah lembaga yang disebut dengan perusahaan manajemen. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai modal ventura ini disebut perusahaan pasangan usaha. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 /KMK titik 013/1988, tujuan dari modal ventura yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan maupun pada tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya gagasan untuk menjadi produk yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri. Lalu, mendorong pengembangan proyek research and development, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi, dan membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan, manfaat utamanya yaitu dapat menjalankannya kegiatan usaha karena kebutuhan dana untuk modal usaha telah dapat dipenuhi oleh perusahaan modal ventura. Manfaatnya yang lain, yang pertama, peningkatan kemungkinan berhasilnya suatu usaha. Nomor 2, kelancaran pendanaan yang berasal dari modal ventura menyebabkan kegiatan usaha menjadi lancar seperti pendistribusian produk. Yang ketiga, peningkatan efisiensi kegiatan usaha. Yang keempat, peningkatan bankability. Yang kelima, peningkatan kemampuan pengembangan usaha dan memperoleh keuntungan. Manfaat bagi perusahaan ventura. Manfaat utamanya memperoleh balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, membantu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan usaha yang mengalami kesulitan pembiayaan. Manfaat lainnya, peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf, dan peningkatan informasi tentang modal ventura. Sumber dana modal ventura. Yang pertama, investor perseorangan. Alternatif sumber modal ventura adalah investor individu. Yang kedua, saham. Investasi saham ventura di Indonesia melalui saham dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, obligasi konversi, yaitu memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternatif mekanisme exit melalui pelunasan pinjaman. Yang keempat, bagi hasil, berbentuk pembiayaan berbasis syariah yang mengadopsi pola perbankan dengan flat rate or effective rate karena berbagai kendala yang dihadapi. Yang kelima, investor institusi, yaitu investor yang ditemukan di negara-negara yang memiliki divisi khusus yang menangani bisnis modal ventura. Yang keenam, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini memiliki potensi sebagai investor yang cukup besar bagi modal ventura karena didukung sumber dana yang berjangka panjang. Nomor 7, perbankan. Modal jenis ini diperoleh dari bank yang tertarik melakukan bisnis dengan modal ventura. Yang ke-8, pemerintah daerah yang memberikan modal yang dimaksud dari APBD yang disisihkan. Yang ke-9,
lembaga keuangan internasional yang diperoleh melalui pinjaman 2 tahap dari pemerintah. Jenis pembiayaan modal ventura dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan melalui pendekatan satu tingkat, yaitu menempatkan perusahaan modal ventura menjadi dua fungsi sekaligus, sebagai pemberi bantuan pembiayaan dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen. Lalu pendekatan dua tingkat yaitu memungkinkan perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda berdasarkan cara penghimpunan data. Yang pertama, leverage venture capital, yaitu modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpun dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. Yang kedua, equity venture capital adalah modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpun dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Terdapat yang pertama, private venture capital company adalah perusahaan modal ventura yang belum go public atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek. Yang kedua, public venture capital company adalah perusahaan modal ventura yang telah go public atau telah menjual saham melalui bursa efek. Yang ketiga, Bank Affiliate Venture Capital Company adalah perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank yang memiliki surplus dana atau memang memiliki misi khusus dalam hal modal ventura. Yang keenam, Conglomerate Venture Capital Company adalah perusahaan modal ventura yang didirikan dan dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar. Pola pembiayaan. Pola pembiayaannya terbagi menjadi 4, yaitu pembiayaan langsung, yaitu perusahaan modal ventura membiayai langsung PPU yang sudah dan akan berbentuk badan hukum. Yang kedua, pembiayaan langsung dengan franchise yang dilakukan PMV atau jasa profesional dapat dialihkan kepada franchisor. Yang ketiga, pola payung, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai trading house bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan langsung oleh perusahaan sehingga independensi dapat terjaga dengan baik. Yang keempat, kemitraan. Pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan mitra binaan. Selanjutnya adalah unsur dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura. Yang pertama yaitu perusahaan modal ventura sebagai pemberi modal. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha sebagai perusahaan penerima modal. Yang ketiga, modal atau biaya yang mengikat hubungan kerjasama di antara kedua perusahaan tersebut. Dan yang keempat, cara melakukan pengikatan hubungan kerjasama kedua untuk usaha tersebut. Tahap pembiayaan. Usaha dapat mendapatkan bantuan modal ventura pada saat-saat berikut. Yang pertama, pengembangan ide usaha. Tahap ini merupakan tahap yang paling beresiko. Pada tahap ini, kegiatan usaha masih pada tahap pengembangan ide dasar yang masih belum ditelaah secara mendalam oleh calon perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, awal kegiatan usaha. Pada tahap ini, calon perusahaan pasangan usaha sudah sangat yakin akan kelayakan dan prospek dari kegiatan usaha yang akan dilakukan. Yang ketiga, yaitu awal pengembangan usaha. Perusahaan pasangan usaha telah berhasil memulai kegiatan usahanya dan hasilnya menunjukkan tanda-tanda adanya prospek pengembangan usaha. Yang keempat, yaitu ekspansi. Pada tahap ini, perusahaan pasangan usaha telah berhasil melaksanakan kegiatan usaha dengan baik dan benar untuk melakukan pengembangan. Dan yang kelima adalah kejenuhan atau penurunan. Seiring dengan penurunan ini, maka terjadilah pula penurunan kepercayaan dari pihak kreditur seperti bank dan lain-lain.
Bentuk pembiayaan. Perusahaan modal ventura dapat memberikan bantuan dana dalam satu atau lebih bentuk-bentuk, antara lain penyertaan modal dalam bentuk saham. Yang kedua, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham. Yang ketiga, pinjaman yang dapat dikonversikan menjadi saham. Yang keempat, pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Yang kelima, pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan modal ventura untuk membeli saham. Yang keenam, pinjaman yang tidak perlu dibayar bila perusahaan belum mampu menutupi semua biaya operasinya. Yang ketujuh, pinjaman yang apabila terjadi likuidasi, maka pengembaliannya berada pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya. Yang kedelapan, lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip modal ventura. Bentuk kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya diluangkan dalam suatu kesepakatan formal atau perjanjian resmi secara tertulis. Isi dari perjanjian tersebut meliputi: yang pertama, jumlah pembiayaan; yang kedua, cara penarikan atau pencarian. Dana tersebut dapat ditarik tunai, menggunakan cek, menggunakan bilet giro, pemindah bukuan ke dalam rekening tertentu, dan lain-lain sesuai kesepakatan. Yang ketiga, jadwal penggunaan bantuan dana. Yang keempat, jangka waktu bantuan dana. Yang kelima, bentuk balas jasa finansial. Dan yang keenam, cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial. Yang ketujuh, cara penarikan kembali investasi atau divestasi. Kemudian syarat divestasi yang dipercepat, dan yang terakhir, perubahan atau perpindahan kepemilikan. Cara divestasi. Divestasi atau penarikan kembali penyertaan modal yang telah dilakukan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat dilaksanakan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, pembelian kembali saham modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, penawaran saham melalui pasar modal. Yang ketiga, pemberian kredit atau pinjaman dari bank. Yang keempat, perusahaan pasangan usaha dijual kepada perusahaan atau pihak lain. Dan yang kelima, perusahaan pasangan usaha dilikuidasi. Kemudian adalah prinsip saham dalam Islam. Prinsip saham dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat musyarakah jika saham yang ditawarkan secara privat. Bersifat mudharabah apabila saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung kedua belah pihak. Yang keempat, seluruh keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai porsi yang ada secara profit. Dan yang kelima, investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha yang bersangkutan kecuali dalam keadaan bangkrut atau terjadi pengalihan kepemilikan lewat jual beli investasi. Berikut adalah perbedaan modal ventura dengan lembaga debt financing. Berdasarkan tujuan, apabila modal ventura adalah memperoleh keuntungan, apabila debt financing adalah interest rate. Berdasarkan jangka waktu, modal ventura berjangka panjang, debt financing berjangka pendek dan menengah. Instrumen konvensi, modal ventura berupa surat perintah dan debt financing berupa kredit, factoring, dan leasing. Untuk pricing, modal ventura berbentuk aset tak berwujud dan debt financing adalah interest rate. Jaminan, modal ventura tidak ada jaminan dan debt financing ada jaminan. Berpengaruh pada neraca, pada modal ventura mengurangi leverage dan pada debt financing meningkatkan leverage. Cash flow, modal ventura bertambah baik dan debt financing bertambah baik juga. Untuk laba, modal ventura meningkat, debt financing juga meningkat. Untuk mekanisme IPO dan divestasi, modal ventura private placement dan pembelian kembali, apabila debt financing adalah pelunasan utang. Ya, kemudian ini adalah penutup dan kesimpulan. Modal ventura merupakan suatu bentuk usaha pembiayaan suatu perusahaan yang baru berdiri atau hendak berkembang yang berisiko tinggi dengan mengharapkan keuntungan yang tinggi.
Perusahaan modal ventura ini bersifat membangun perusahaan yang mengalami kemunduran usaha, baik dari segi modal maupun manajemen. Jadi, perusahaan modal ventura juga membantu perkembangan manajemen perusahaan pasangan usaha. Di Indonesia, modal ventura syariah merupakan pengembangan dari bentuk usaha modal ventura, di mana kedua jenis usaha tersebut memiliki dasar hukum yang sama. Jadi, modal ventura syariah merupakan suatu bentuk usaha yang melakukan pemberian modal atau pembiayaan suatu perusahaan bersifat musyarakah atau kerjasama, mudharabah, dan murabahah. Sekian penjelasan dan presentasi dari kami mengenai modal ventura konvensional dan modal ventura syariah. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.